Terus juga kendaraannya juga yang ada di dalam inner ring road, di dalam kawasan inti pusat pemerintahan sendiri adalah kendaraan-kendaraan yang Oh. rendah emisi karbonnya, jadi kendaraan listrik. Bahkan nanti ke depan kemungkinan juga akan dikembangkan autonomous bus, jadi ada yang kendaraannya tanpa pengemudi. Halo, apa kabar Sobat Bina Marga? Selamat datang di program Bincang Jalan dan Jembatan, persembahan dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Saya Martina Piranti yang akan menemani Sobat Bina Marga berbincang dengan narasumber kita kali ini. Di sini kita akan membahas berbagai hal tentang progres pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di Indonesia. Ibu kota adalah tempat kedudukan pusat pemerintahan dan perekonomian suatu negara. Saat ini pusat pemerintahan dan perekonomian yang tersentralisir di Pulau Jawa mengakibatkan perkembangan Pulau Jawa jauh lebih pesat dibandingkan wilayah lain di Indonesia, yang pada akhirnya menyebabkan kesenjangan pemerataan pembangunan. Rencana pemindahan ibu kota negara pun sudah beberapa kali tercetus. Beban jumlah penduduk yang besar, krisis ketersediaan air, penurunan tanah, dan beberapa hal lainnya adalah alasan mengapa diperlukannya pemindahan ibu kota negara. Pada tanggal 15 Februari 2022, Presiden Joko Widodo resmi menandatangani Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara di Provinsi Kalimantan Timur yang diberi nama Nusantara. Momen ini menjadi titik awal dimulainya pembangunan infrastruktur di lokasi ibu kota negara baru. Sobat Bina Marga, kita akan membahas persiapan infrastruktur yang telah dilakukan oleh Kementerian PUPR khususnya Direktorat Jenderal Bina Marga. Telah hadir bersama saya Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Provinsi Kalimantan Timur, yaitu Bapak Insinyur Junaidi MT. Apa kabar Pak Junaidi? Kabar baik, Mbak Tina. Ya, sehat ya Pak, alhamdulillah, Sehat, ya Pak. alhamdulillah. Iya, sepertinya dari jauh ya Pak, nih langsung dari Kalimantan Timur ya Pak. Iya, Oh, iya. betul. Oke Bapak, boleh Pak disapa Sobat Bina Marga dan juga insan PUPR yang sedang menyaksikan Pak? Halo Sobat Bina Marga, dengan semua insan PUPR yang berkesempatan menyaksikan acara ini, mohon izin kami berbincang diskusi sama Mbak Tina. Iya, betul. Terima kasih juga Pak Jun. Bapak, kita mau membahas hal seru nih Pak, hal menarik mengenai IKN atau Ibu Kota Negara. Ini banyak banget pasti Sobat Bina Marga yang udah penasaran nih Pak tentang hal ini. Mengenai pemindahan Ibu Kota Negara Pak dari Jakarta ke Provinsi Kalimantan Timur selalu jadi topik hangat dan banyak juga yang masyarakat yang ingin tahu perkembangannya seperti apa. Pak, boleh tahu nggak sih apa alasan kenapa Provinsi Kalimantan Timur dipilih menjadi ibu kota negara baru? Terima kasih Mbak Tina. Alasan yang pertama itu adalah untuk pemerataan ekonomi. Seperti kita ketahui selama ini ada jarak disparitas yang sangat jauh antara kemajuan di Pulau Jawa dan pulau-pulau lain di luar Jawa. Nah, dengan adanya rencana pemindahan ini, yang pertama untuk meningkatkan perekonomian kita, mengharapkan ada sumber ekonomi baru, dan juga yang jelas ya untuk kesejahteraan masyarakat, pemerataan ekonomi intinya. Pemerataan itu ya Pak. Ya. Jadi tidak hanya Pulau Jawa yang berkembang sendiri, Ya. namun kesemuanya kalau bisa sama-sama berkembang ya Pak. Betul. Selain itu juga kan Pulau Jawa ini sudah Jakarta khususnya sudah sangat padat penduduknya, traffic jam di mana-mana. Ya, Dan betul. harapan itu kan tentunya akan sangat menghambat perekonomian juga, akan sangat menghambat perekonomian. Dan pertimbangan untuk menjadikan Kalimantan Timur untuk jadi ibu kota negara juga bukan tanpa dasar juga sebenarnya. Banyak alasannya ya. Yang pertama, Kalimantan Timur berada di tengah-tengah Indonesia. Jadi Lokasinya ya Pak, di tengah-tengah. jadi di tengah-tengah Indonesia, baik ke timur maupun ke barat dia berada di tengah-tengah. Juga diharapkan dengan adanya pemindahan ibu kota ini
akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita. Ya. Ya, terus juga pemerataan jumlah populasi juga. Iya betul Otomatis Pak dengan ya. adanya ibu kota baru ke sana, penduduk yang sangat padat seperti di Jakarta, tentu sebagian akan eksodus ke sana, sehingga Iya. terjadi keseimbangan nanti, baik itu dari jumlah penduduk maupun perkembangan ekonomi ke depan. Kira-kira gitu. Oh begitu Pak. Bapak kan kita tuh taunya IKN itu kan di Provinsi Kalimantan Timur ya Pak. Di mana sih Pak persisnya lokasi dari ibu kota baru ini? Lokasi persisnya berada di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Jadi di PVU istilahnya di sana. Tapi sebagian juga nanti di wilayah delineasinya, di wilayah pengembangannya tuh masuk wilayah Kutai Kertanegara juga. Oh Jadi Kutai ada Kertanegara. 2 kabupaten yang bersinggungan langsung dengan ibu kota negara Nusantara ini. Oh gitu Pak ya, cukup ini ya Pak. Dan memang ibu kota negara baru ini sebagian besar akan menjadi pusat pemerintahan ya Pak ya. Iya, Nah berapa sih Pak luas area yang akan dibangun untuk kawasan inti pusat pemerintahan atau sebutannya KIPP ya Pak, iya. dari kawasan IKN secara menyeluruh? Oke. Kalau IKN ini ada 3 tahapan sebenarnya, 3 tahapan dan ada tiga wilayah juga yang akan dikembangkan di sana. Yang pertama kali akan dikembangkan adalah kawasan inti pusat pemerintahan yang biasa disingkat KIPP. Luasnya itu sekitar 6.800 hektar. 6.800 Iya, hektar ya Pak. 6.800 hektar dan itu akan menjadi pusat pemerintahan. Di sana nanti jadi pusat pemerintahan dan ada juga wilayah IKN-nya sendiri, luas wilayahnya 56.100 berapa gitu Oh, iya. hektar. Itu juga menjadi luas wilayah IKN sendiri. Terus nanti juga akan ada luas wilayah pengembangannya, itu lebih luas lagi. Jumlahnya 256.142 hektar. Itu luas keseluruhannya. Tapi pembangunannya yang tahap pertama ini adalah pembangunan di kawasan inti pusat pemerintahan dulu. Iya, jadi nanti memang rencananya pusat pemerintahan itu akan duluan dipindahkan ya Pak ke sana Betul. ya Pak. Ya, Oke. Jadi betul. teman-teman ASN juga rekan-rekan insan PUPR juga harus bersiap nih ya Pak sepertinya ya Ya, Pak. ya, pasti akan ada pemindahan ASN ya. Kalau ibu kotanya sudah pindah di situ, praktis ya teman-teman di Jakarta. Mungkin Mbak Tina sendiri nanti akan Aduh, pindah ke sana. Kira-kira seperti itu. belum kebayang sih Pak, tapi pastinya sepertinya pada excited ya Pak. Iya, iya. Banyak yang baru nanti di sana ya Siap, Pak. siap. Betul. Bapak, kalau pembangunan infrastruktur di IKN kan mengusung konsep smart city ya Pak. Ya, Bisa diberikan gambaran Pak seperti apa sih Pak desain kota baru nanti di sana? ya, smart city ini eh kalau kita terjemahkan ya itu kota cerdas. Cerdas dalam hal ini dalam segala hal cerdasnya. Jadi smart living, jadi di tempat tinggalnya juga nanti tertata dengan rapi, mempunyai fasilitas komunikasi, internet yang bagus, juga smart mobility, artinya mobil-mobil, kendaraan, semua akses yang ada di sana nanti semua serba efisien. KPI yang ditentukan untuk dari tempat tinggal untuk menuju ke terminal-terminal busnya itu paling lama adalah 10 menit. Oh, Jadi jadi bisa cepat ya ditempuh Pak. bisa ditempuh dalam 10 menit. Jadi sangat praktis. Itu jarak terjauh. Terus juga kendaraannya juga yang ada di dalam inner ring road, di dalam kawasan inti pusat pemerintahan sendiri adalah kendaraan-kendaraan yang rendah emisi karbonnya. Jadi kendaraan listrik. Bahkan nanti ke depan kemungkinan juga akan dikembangkan autonomous bus. Jadi ada yang kendaraannya tanpa pengemudi, tapi Oh semua iya. pakai elektrik. Terus juga selain itu juga perkantorannya juga terintegrasi, masing-masing kantor itu nanti bisa saling dicapai dengan
dengan koridor yang cepat gitu. Oh, baik. Memang Jadi karena sudah terhubung ya, Pak? betul, jadi Oke. terintegrasi. Bahkan ada nanti ruang-ruang terbuka hijau yang bisa tempat berkumpul, tempat diskusi. Jadi kita di sini dituntut untuk bekerja kolaborasi. Oh, gitu. Satu sama Jadi lain satu sama memang lain, harus betul. itu Jadi ya, di situ teratur. terus begitu juga semua fasilitas internetnya semua pakai terhubung dengan komunikasi yang baik. Jadi semua serba canggih lah kasarnya Serba kalau canggih zaman ya, Pak. zaman sekarang. Dan otomatis yang ada di dalam kawasan inti pusat pemerintahan ini juga adalah orang-orang yang cerdas karena dia berada di lingkungan yang menuntut kita untuk serba efisien. Jadi akan banyak kemudahan di sana. Iya, kita harus pintar-pintar adaptasi ya, Pak, karena sudah diberikan fasilitas Betul. sebegitunya, ya harus bisa dipakai dengan baik ya, Pak. Ya, Ini menarik sekali ya, Pak. Memang benefit dari membangun dari nol lagi adalah iya, bisa semuanya terkoordinir, betul. semuanya bisa terintegrasi dengan baik ya, Iya, Pak. Dari segi bangunannya, jalanannya dan lain-lain ya, Pak. iya, betul. Jadi ini smart city ini yang jelas dia ini kota kota yang berkelanjutan, kota hijau. Kenapa saya bilang kota hijau? Karena 68% nanti di wilayah IKN ini adalah wilayah hutan, Oh iya. wilayah hijau. Jadi cuma 12% saja yang untuk digunakan untuk fasilitas infrastruktur. Selebihnya ruang terbuka hijau, tempat-tempat yang bisa tadi seperti saya buat tadi semacam plaza yang terbuka yang sempat taman rakyat, taman hiburan dan hal-hal seperti itu. Iya, menarik banget nih, Pak. Iya, Pasti jadi jangan masyarakat membayangkan penasaran nih. kota ini nanti akan crowded, enggak. Jadi kita tata sedemikian rupa supaya kota ini tertib ya. Kita jangan sampai kita memunculkan ibu kota baru menjadi Jakarta baru. Itu yang dihindari. Kira-kira gitu. Jangan sampai ada masalah yang sama lagi ya, Pak, seperti yang Betul. kita sekarang di Jakarta. Iya, betul. Oh iya, baik, Pak. Pak, kalau Ditjen Bina Marga sendiri kan sebagai garda terdepan untuk membangun sarana dan prasarana infrastruktur di IKN ya, Pak. Salah satunya membangun jalur logistik atau jalan kerja. Bisa dijelasin, Pak, apa saja persisnya dukungan yang diberikan oleh Ditjen Bina Marga dan pihak mana saja sih yang digandeng oleh Bina Marga untuk membangun jalur-jalur ini? Ya, jadi yang pertama untuk membangun ibu kota negara ini yang pertama kali harus kita buat adalah jalur logistik atau logistik route ya. Semua material yang ada yang akan dimanfaatkan untuk membangun ibu kota negara Nusantara ini kebanyakan berada di luar pulau. Seperti saya ambil contoh batu semua diambil dari Sulawesi. Sulawesi ya Ya, diambilnya. Sulawesi. Dan turunnya juga nanti di pelabuhan-pelabuhan. Nah, untuk mengangkut material tersebut ke lokasi pembangunan, tentunya kita harus membuat dulu jalan logistiknya supaya pengangkutan material ke lokasi pembangunan itu bisa lancar. Karena KIPP ini masih berupa hutan, Iya betul, hutan hutan ya, Pak. produksi. Jadi masih hutan eukaliptus ya, yang hutan seragam. Tapi jalannya praktis cuma ada jalan hauling. Jalan hauling itu jalan untuk pengangkutan kayu-kayu itu. Nah, jadi kita Bina Marga membangun tiga ruas jalan logistik di dalam kawasan KIPP-nya, panjangnya lebih kurang 5,7 kilo. Jadi dikerjakan oleh 3 penyedia jasa. Dan tentunya kami menggandeng ya teman-teman atau pihak-pihak stakeholder lain di Provinsi Kalimantan Timur, baik perizinannya maupun hambatan-hambatan yang akan terjadi. Kami juga menggandeng dari kerjasama juga dengan aparat keamanan, Polda, Pangdam juga kita bersama-sama untuk membangun ibu kota negara ini. Dan untuk yang di luar kawasan inti pusat pemerintahan, kita juga memperbaiki jalan existing di sana. Jadi dari jembatan Pulau Balang, material yang akan turun di sekitar teluk tersebut kita
bisa gunakan melalui jalur existing, tapi yang kondisinya saat ini masih rusak. Jadi kita ada siapkan perbaikannya, ada 3 paket pekerjaan di situ juga sedang dalam pelaksanaan untuk menyiapkan jalur logistik. Jadi Desember nanti semua jalur-jalur itu sudah selesai semua. Jadi Targetnya di Desember ya, Pak? di Desember. Kalau yang untuk jalur logistik di dalam kawasan KIPV, karena itu benar-benar jalan baru, itu kita paling lambat bulan 9 ini udah selesai. Oh, begitu. Begitu teman-teman lain pembangunan ibu kota Istana Presiden maupun perkantoran maupun perumahan ASN, itu nanti jalur logistik tersebut yang akan digunakan untuk mengangkut material. Ya, memang dasarnya duluan memang harus jalur Harus logistik ini Bina ya, Marga Pak, harus ya? di depan supaya bisa membuka jalan pembangunan infrastruktur lainnya. Iya, banyak nih apa yang akan dikerjakan oleh Dirjen Bina Marga ya, Banyak, Pak? banyak. Oh, pasti Bapak makin sibuk nih, Pak, nanti nih ke depannya Iya, nih, iya. Pak. Sudah tugas kita, siap saja. Bapak, kalau mengenai rencana jaringan jalan di IKN, Pak, bisa dijelasin, Pak, rencana jaringan jalannya? Ya, jaringan jalan di IKN tentu Bina Marga sudah mempunyai target-target pembangunan jalan, terutama sampai tahun 2024. Karena tahun 2024 target Presiden sendiri akan mulai berkantor di sana. Oh, gitu, di 2024 ya, Pak? Iya, bahkan ada rencana Bapak Presiden itu akan melaksanakan upacara 17 Agustus pada tahun 2024. Oh, Jadi kami sudah mengantisipasi itu semua, bagaimana konektivitas jalan kita supaya akses menuju ke ibu kota negara ini bisa gampang dicapai. Jadi program kita mulai tahun 2022 ini kita membangun jalan tol. jalan tol Ya, duluan ya, jalan Pak? bebas hambatan dari Bandara Sepinggan terus terkoneksi dengan tol yang lama, tol Balikpapan Samarinda, lebih kurang 4 kilo itu menggunakan tol existing. Selebihnya dia melambung ke Pelabuhan Karyangau, menuju terus ke Pulau Balang. Kalau lurus nanti dia akan langsung ke ibu kota negara. Itu melalui tunnel nanti, immerse tunnel. Oh, iya. Panjang jarak lurusnya itu lebih kurang 47,5 kilo. 47,5 kilo ini KPI-nya kalau yang sudah ditentukan tuh setengah jam. Setengah jam untuk melewati Iya, gitu ya, jadi Pak? kalau itu jalannya sudah jadi, tolnya sudah jadi, setengah jam bisa dicapai dari Bandara Sepinggan, Balikpapan sampai ke ibu kota negara. Nah, tetapi karena untuk menyelesaikan immerse tunnel ini kan tidak bisa dengan waktu cepat. Jadi sehingga pemerintah dalam hal ini Kementerian PUPR akan menyelesaikan jalan yang langsung masuk ke Pulau Balang. Nah, jadi dari di Junction Pulau Balang dia nanti langsung ketemu jalan existing, jalan provinsi. Itu jalannya agak melingkar memang, tapi jaraknya lebih kurang dari Pulau Balang ke Simpang Ici tadi atau ke KIPV lebih kurang 38 kilo. Kalau dari Balikpapan nanti lewat tol melalui Junction Pulau Balang totalnya sekitar 77 kilo. Itu waktunya nanti lebih kurang 1 jam. Kalau lewat jalan existing 1,5 jam. Karena 90 jalanannya kilo. masih agak kurang bagus ya, Mas? Kurang ya, Pak, bagus, ya? masih kecil lah. Nanti lewat tol, nanti variasi dia sampai Pulau Balang kita akan buat jalan freeway juga, jalan bebas hambatan juga, tapi bukan tol. Itu kita lebarnya lumayan, lebarnya itu 52 meter. Itu juga kita siapkan clear zone untuk jalannya tersebut, juga kita siapkan juga frontage untuk khusus untuk jalan masyarakat. Oke, baik. Nah, itu sehingga koneksinya sampai 2024 insya Allah dari Balikpapan sudah bisa tersambung ke ibu kota negara melalui jalan Balikpapan, Karyangau, Karangjoang, Karyangau, Pulau Balang, ke Simpang Riko sampai ke ibu kota negara, ke KIPV.
Oke. Itu tidak kalau kita ngebut mungkin tidak sampai 1 jam sudah sampai. Maunya kita tadinya kita langsung ke lewat jalur lurus tadi yang 30 menit, tetapi takutnya kendala di penyelesaian Imars Tunnel yang Membutuhkan waktu. Iya, kira-kira seperti itu. Dan di dalam KIPP sendiri yang akan dibangun sampai tahun 2024 ini, yang pertama adalah Istana Presiden. Itu duluan ya Pak, Istana Iya, Presiden. Istana Wakil Presiden. Terus kementerian, kantor-kantor kementerian, lembaga, kantor koordinator, juga perumahan ASN. Oke, Iya, nanti langsung Mbak, dipersiapkan ya iya Pak. Mbak Tina mungkin tinggal di situ nanti. jadi kita siapkan semua itu sampai 2024. Begitu juga jalan-jalan distrik yang menghubungkan antar perkantoran tersebut. Dan juga nanti supaya koneksinya di sebelah, karena nanti akan terbelah dengan 2 jalan sumbu yang langsung menuju ke Istana Presiden. Di situ sumbu namanya Jalan Sumbu Kebangsaan. Panjangnya lebih kurang 2,9 kilo. Ada 2 jalan sumbunya, Sumbu Kebangsaan Barat, lebarnya 50 meter. Dan Sumbu Kebangsaan Timur, lebarnya 50 meter juga. Dan untuk antara Sumbu Kebangsaan Barat dan Timur nanti akan terhubung dengan underpass. Jadi mereka nanti untuk lewat itu bisa melalui dari perkantoran, antar perkantoran juga bisa lewat bawah, bisa jalan kaki. Oh iya. Kira-kira gitu. Jadi kita jangan membayangkan kotanya nanti akan semeraut. Tidak, kotanya akan tertata dengan rapi, semua dengan mudah terintegrasinya, mau kemana-mana gampang. Dirancang sedemikian rupa Iya, ya Pak. betul Mbak Tina. Oke Pak, kalau ini Pak, konsep green infrastructure yang tadi Ya. Bapak bilang ya Pak, apakah ada desain maupun teknologi khusus yang digunakan untuk pembangunan jalan Pak? Oh ya, ada. Jadi nanti kita untuk seperti yang Mbak bilang tadi ya, green infrastructure. Jadi infrastruktur kita ini juga nanti seperti kita ketahui ini kita membelah bukit nih. Iya. Jadi membelah bukit, tentu kanan kirinya banyak lereng yang terbelah. Nanti kita akan kanan kirinya itu akan kita pasang perkuatan dengan sistem drainase yang bagus. Jadi ada hydroseeding, istilahnya hydroseeding. Nanti di situ akan ditumbuhi, dinding-dindingnya itu akan ditumbuhi rumputan. Oke. Ya, jadi nanti tidak ada lagi yang galian-galian yang tidak tercovering ya, tidak tertutup. Jadi akan tertutup dengan cantik ya Pak? Iya, betul. Begitu juga di pedestriannya juga kita akan pakai green barrier ya. Green barrier artinya semua tertutup pohon-pohon dan pohon-pohon yang menjalar itu ya Mbak. Oh. Sehingga orang lewat nanti di pedestriannya nyaman, tidak panas. Karena Kaltim ini suhunya Iya, cukup cukup tinggi ya panas. Pak panasnya. Betul. Jadi nanti kita bagaimana caranya supaya masyarakat, orang-orang yang lewat di jalan-jalan pedestrian itu akan merasa nyaman, tidak kepanasan. Ya betul. Apalagi yang tadi Bapak bilang disebutkan di awal, sebagian besar masih pepohonan ya Pak. Memang itu Iya, dipertahankan pepohonan. juga ya Pak, Betul. untuk menanggulangi mungkin kondisi panas di sana ya Iya, Pak. betul. Terus juga kita menggunakan teknologinya, jalannya juga jalan yang pakai asbeton murni, PC76 ya, yaitu seperti yang dibuat di Mandalika itu. Jadi mulus jalanannya Iya, juga ya Pak. jadi kita ini kan demikian rupa supaya jalannya juga di lebar 50 tadi juga kita siapkan untuk clear zone-nya juga. Jadi ruang hijaunya, pohonannya juga. Jadi enggak gersang jalannya, nanti enggak gersang. Jadi rindang lah. Apalagi nanti ada ruang terbuka hijau, tempat berkumpul atau berkolaborasi sama-sama, sehingga akan banyak pohon-pohon pelindung di situ. Dan antar perkantoran juga nanti konsepnya juga konsep green ya, akan di gedung-gedungnya pun akan ditumbuhin rumput pohon-pohon yang nuansanya itu banyak pohonnya lah gitu, banyak
hijaunya. Jadi saat bekerja juga mata ini juga nyaman Iya, ya Pak, nggak jadi cepat semangat lelah. bekerja ya Pak. Iya, kira-kira gitu. Oke, baik, ini seru sekali ya Pak. Ya. Bapak, kalau untuk saat ini nih Pak, apakah sudah ada paket pekerjaan jalan dan jembatan yang berlangsung di kawasan IKN? Ada. Jadi yang sudah berlangsung ini yang pertama kita menyelesaikan jalan logistik tadi. Ya, 38 kilo memperbaiki jalan existing dan 5,7 kilo membangun jalan lingkar sepaku namanya. Jalan lingkar sepaku jalan logistik yang nanti karena ini di tengah hutan nih, kita buka 5,7 kilo. Di situ di sepanjang 5,7 kilo itu yang akan dibangun perkantoran, perumahan ASN, Istana Presiden, melalui jalan itu nanti. Nah, itu ini kita sedang bangun. Untuk jalan lingkar sepaku sendiri target kita bulan 9 sudah selesai. Dan untuk jalan logistik dari Pulau Balang menuju ke KIPP itu perkiraan kita bulan 12 tuntas. Jadi akses untuk logistik itu insya Allah sudah lancar. Karena logistik ini bukan cuma untuk kepentingan Bina Marga. Semua kementerian, semua balai-balai UNOR lain akan melewati jalan itu. Iya. Kira-kira seperti itu. Makanya itu yang wajib didahulukan Iya, selesai ya Pak. betul, betul. Pak, kalau untuk program prioritas dari Direktorat Jenderal Bina Marga sendiri di tahun 2022 ini untuk infrastruktur di IKN apa aja sih Pak? Dan Yang berapa prioritas lokasi? sekarang adalah pertama kita membangun tol. Sekarang kita target kita di bulan Agustus ini sudah tanda tangan kontrak. Oh, sudah tanda tangan kontrak. Iya, jadi itu. Secara simultan juga pembebasan lahannya kita juga yang menyiapkan. Sekarang sudah tahap penyiapan lokasi penlok, penetapan penlok dari Pak Gubernur. Nanti itu secara simultan kita akan bebaskan jalannya, terus juga akan langsung segera dibangun. Karena waktu yang tersisa ini sangat sempit ya. Cuman sekitar 2 tahun, kurang dari 2 tahun malah. Karena target kita Maret 2024 sudah koneksi jalan kita sudah siap. Sudah selesai ya gitu ya? Ya. Pak, sudah siap, ya. Selain itu juga kita membangun jalan bebas hambatan tadi yang dari Pulau Balangnya. Karena jembatan Pulau Balang kita itu jembatan yang indah itu Mbak. Jembatan yang sangat bagus ya. Jembatan yang cantik. Tetapi sampai saat ini belum terkoneksi karena belum terhubung. Insya Allah kalau tol dari Karyang Pulau Balang nanti tersambung sepanjang 15 kilo lebih kurang, itu Pulau Balang bisa berfungsi. Itu bisa jadi ikonik baru di Kalimantan Timur karena jembatannya itu jembatan cable stay tipe beton. Itu ada yang unik Mbak di jembatan itu. Apa tuh Pak? Jembatan cable stay di dunia ini ya, di dunia itu yang paling panjang itu yang pertama di Brazil. Yang ke nomor 2 ya Pulau Balang ini. Oh gitu ya Pak? Iya. Berarti paling panjang nomor 2 di dunia ya Iya, Pak? betul. Oke. Yang tipe cable stay, tipe beton. Kalau yang tipe baja banyak. Ya. Tapi kalau tipe beton itu cuman kita termasuk yang terpanjang, yang paling dianggap paling monumen juga. Karena beton jarang tuh, kabel langsung beton semua. Kira-kira seperti itu. Nah, terus yang prioritas tadi juga setelah menyelesaikan jalan tol, menyelesaikan jalan bebas hambatan tadi adalah membuat jalan sumbu kebangsaan tadi. Oh, yang ada 2 tadi itu Iya, ya Pak? yang menghubungkan dari Outer Ring Road-nya, jalan lingkar luarnya menuju ke Istana Presiden. Itu yang lebar 50 tadi. Ini kita lihat ke kiri ini gambarnya, ini jalan ini yang ada mobil-mobil itu jalan sumbu kebangsaan. Oh, oke. Sumbu kebangsaan Barat, kalau kita masuk ke Istana Presiden melalui sumbu kebangsaan Barat. Panjangnya 2,9 kilo. Kalau kita balik lagi ke titik awalnya melalui sisi sumbu kebangsaan Timur. Dan nanti juga selama ini kan ada yang ngetop itu istilahnya titik nol. Titik nol ya betul. Saya sudah pernah tuh Pak ke sana tuh Pak. Pernah ya? Iya pernah Iya, Pak. jadi semua orang pasti kalau datang ke sana ke titik nol. Iya, Titik nol itu nanti bagian dari plaza yang disiapkan untuk ornamen penunjang lingkungan Istana Presiden. Jadi nanti bisa dari titik nol itu kita bisa lihat Istana Presiden tuh. Kalau Oke. ya, jadi bagian dari sumbu kebangsaan tuh ya salah satunya itu
Di titik nol Titik itu ya nol Pak. itu. Oke. Kalau kita berdiri di titik nol itulah garis lurus yang namanya sumbu Triparaja, sumbu Triparaja yang langsung lurus menuju ke titik nol. Dan nama-nama yang diberikan juga menarik ya Pak, sumbu kebangsaan Ya, gitu, seperti Nusantara gitu ya Pak, ya, menarik ya Pak. betul. Memang mungkin dimaksudkan untuk jadi ikon, benar-benar jadi ikon baru ya Pak untuk Indonesia ya Pak. Iya, betul. Baik Pak Junaidi, ini banyak informasi yang Sobat Bina Marga dapatkan dari perbincangan kita hari ini nih Pak, tentang ibu kota negara. Kita akan membahas hal lainnya nih Pak, banyak Siap. tadi yang teknologi yang tadi Bapak Ya, ya. ceritakan Pak, nanti akan kita gali lagi, Siap. namun di episode selanjutnya. Siap. Balik lagi nanti ya Pak di episode selanjutnya ya Pak Junaidi ya. Oke. Baik, Sobat Bina Marga, kita akan membahas hal-hal lainnya seputar IKN di episode selanjutnya di program Bincang Jalan dan Jembatan yang tentu tidak kalah seru. Jadi saksikan episode selanjutnya ya. Jangan lupa Sobat Bina Marga untuk follow, like, dan komen media sosial PUPR_Bina Marga. Saya Martina Piranti undur diri. Tetap semangat menyambung negeri.